Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tartila. Saya di sini akan berperan sebagai guru. Saya Anissa Hairia berperan sebagai pembelajar. Kami mahasiswa semester 7 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini kami buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah BIPA yang diampu oleh Ibu Winda Dwi Hudana MPD. Kategori pembelajar yang kami ambil yaitu BIPA 1 dengan materi unit 2 transportasi. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan komunikatif dengan media visual berupa gambar dan teks dalam PPT. Hari ini, Anissa akan belajar mengenai transportasi publik. Tujuan komunikasi dalam pembelajaran ini, pembelajar diharapkan mampu memahami dan menggunakan ungkapan untuk tujuan penggunaan layanan transportasi publik. Adapun keterampilan berbahasa yang harus dicapai oleh pembelajar, pertama, menyimak. Dengan menyimak, pembelajar akan mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan transportasi petunjuk arah dan lokasi. Kedua, berbicara. Pembelajar mampu mengungkapkan dan bertanya jawab tentang transportasi, petunjuk arah, dan lokasi. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama. Pengertian transportasi. Transportasi adalah kegiatan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Manfaat dari transportasi, pertama, membantu bersosialisasi. Aktivitas bersosialisasi menjadi lebih mudah dengan adanya transportasi yang menghubungkan antar lokasi, memungkinkan pertemuan langsung, serta menciptakan interaksi. Kedua, melancarkan arus barang dan manusia. Transportasi dapat memudahkan pengiriman barang dan memudahkan manusia untuk mengirimkan barang. Seperti halnya seorang kurir yang mengirim barang menggunakan motor. Ketiga, menunjang perkembangan pembangunan. Transportasi membuka keterhubungan antar kawasan, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendukung pemerataan fasilitas publik bagi kesejahteraan masyarakat. Macam-macam transportasi. Pertama, transportasi darat. Kedua, transportasi air. Ketiga, transportasi udara. Pengertian transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Pengertian transportasi air. Transportasi air adalah perpindahan orang dan barang melalui moda transportasi air. Ketiga, pengertian transportasi udara. Transportasi udara adalah sarana perpindahan manusia dan barang melalui jalur udara. Dari ketiga macam transportasi, diantaranya ada transportasi publik. Transportasi publik ini disediakan untuk masyarakat umum dengan tujuan memfasilitasi mobilitas secara efisien dan terjangkau. Transportasi publik bertujuan mengurangi kemacetan, menurunkan polusi, serta memberikan opsi mobilitas bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Pertama, bus Transkota Tangerang. Bus ini merupakan transportasi massal masyarakat Kota Tangerang melalui halte-halte khusus dengan sistem pembayaran menggunakan kartu. Kedua, mobil angkot. Mobil ini beroperasi sebagai transportasi umum berkapasitas 12 penumpang. Biasanya, bus ini dapat kalian temui di setiap jalanan di Kota Tangerang. Ketiga, kereta listrik sebagai transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan antar kota dengan jadwal perjalanan teratur. Kereta listrik ini dapat kalian temui di stasiun terdekat, seperti stasiun Kota Tangerang yang berlokasi dekat dengan Pasar Lama. Lalu, taksi. Taksi beroperasi sebagai transportasi antarjemput dengan sistem Argo
Dengan fasilitas AC, kapasitas 4 penumpang, serta fleksibilitas rute sesuai permintaan pelanggan. Kelima, ojek online. Ojek online sebagai transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan layanan antar jemput penumpang menggunakan sepeda motor. Keenam, beca. Beca berperan sebagai transportasi tradisional menggunakan sepeda roda 3 yang melayani perjalanan jarak dekat, seperti di kawasan pasar. Ketujuh, kapal. Kapal menjadi moda transportasi air yang menghubungkan antar pulau atau wilayah pesisir. Kapal dapat kalian temui di pelabuhan. Terakhir, pesawat. Pesawat beroperasi sebagai moda transportasi udara yang menghubungkan antar kota atau negara. Biasanya, pesawat ini dapat kalian temui di bandara. Seperti halnya bandara terdekat di kota Tangerang, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang Ibu ingin bertanya, Anissa, tadi kamu ke kampus naik apa? Saya naik ojek online, Bu. Berapa harganya? 20.000, Bu. Apakah kamu pernah mencoba transportasi lain? Belum pernah. Baik, selanjutnya Ibu akan memberitahu apa saja pertanyaan yang dapat Anissa sampaikan dan jawaban yang dapat Anissa terima saat menanyakan arah transportasi maupun harga dari transportasi tersebut. Pertama, dari kampus ke stasiun kota Tangerang naik apa ya? Jawabannya, untuk pergi ke stasiun, Anda bisa naik ojek atau bus. Pertanyaan kedua, untuk pergi ke Tang City Mall, naik apa ya? Jawabannya, Anda bisa naik motor atau bus untuk pergi ke Tang City Mall. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara naik ojek dan naik bus? Ojek lebih cepat daripada bus, tapi lebih mahal dari bus. Selanjutnya ada kata sapaan. Kata sapaan merupakan bentuk penghormatan dalam berkomunikasi yang menunjukkan kesantunan serta penanda hubungan sosial antara pembicara dengan lawan bicara sesuai konteks budaya masyarakat. Pertama, Bapak. Bapak digunakan sebagai sapaan untuk pria dewasa yang memiliki status sosial lebih tinggi, usia lebih tua, atau dalam situasi formal sebagai bentuk penghormatan dalam berinteraksi. Kedua, Ibu. Ibu menjadi sapaan untuk wanita dewasa dengan kedudukan lebih tinggi, usia lebih senior, atau pada kondisi resmi yang mencerminkan kesopanan dalam berkomunikasi. Ketiga, Mas atau Abang atau Kakak ditujukan kepada pria muda atau dewasa dengan usia sebaya maupun sedikit lebih tua, menandakan keakraban namun tetap menunjukkan rasa hormat dalam percakapan. Keempat, Mbak atau Kakak diperuntukkan bagi wanita muda atau dewasa dengan rentang usia setara atau lebih tua, menciptakan suasana santai tetapi sopan dalam proses komunikasi sehari-hari. Apakah sudah jelas, Anissa? Sudah, Bu. Sekarang Anissa pilih salah satu transportasi yang ada dalam PowerPoint ini. Lalu kita akan bermain peran. Anissa sebagai turis yang ingin menuju suatu tempat, saya sebagai pemberi informasi. Saya pilih bus Trans Kota Tangerang, Bu. Konsep bermain perannya yaitu transportasi yang dipilih oleh Anissa bus Trans Kota Tangerang. Pemberhentiannya yaitu halte bus atau angkot. Pembayarannya menggunakan kartu. Sistem pembayaran ini menggunakan kartu elektronik yang diterapkan untuk memudahkan masyarakat. Tujuan yang dipilih Anissa yaitu Tang City Mall. Permisi, Mbak. Saya ingin ke Tang City Mall. Bisa naik bus ini? Bisa, Mbak. Mbak bilang ke supir untuk diturunkan di depan Tang City Mall saja. Terima kasih, Mbak. Pak, saya mau ke Tang City Mall.
Tolong turunkan saya di sana. Oke, Mbak. Sekian video penggunaan media pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat.